arah pembangunan, arah kebijakan, kepemimpinan, dan masa depan bangsa. Dengan adanya demokrasi sejak dini, kita dilatih untuk dapat menerima keputusan yang telah diambil secara bersama. Ya, untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Hai teman pemilih, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Permata dalam podcast KPU Sika Menyapa. Senang rasanya bisa berjumpa kembali menyapa teman pemilih semua. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial ya, seperti yang sudah bisa dilihat. Yang cantik dan ganteng berdua ini sebagai perwakilan dari pemilih pemula Gen Z ya, anak gaul. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita hari ini akan ngobrolin tentang kata Gen Z tentang pemilu antusiasme atau cuek. Nah, sebelum kita lanjut, boleh perkenalan dulu. Silakan dari yang mana? Oke, dari yang ganteng dulu silakan. Hai teman pemilih, perkenalkan nama saya Emmanuel Renato Sapuitukan, biasa disapa Renato. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Maumere dan sekarang beranjak di kelas 10. Oke, kenal Pak Renato. Ya. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Marta Bunga Elna Putri Harping. Teman-teman bisa sapa saya dengan nama Yelan. Sekarang saya kelas 12. Oke, Kak Yelan ya, salam kenal Kak Yelan. Karena kita umurnya nggak terlalu jauh, aku boleh manggil Kak aja ya? Ya. Boleh manggil saya juga Kak? Oke, kakak. Ya, terima kasih Kak Renato dan Kak Yelan, salam kenal ya. Apa kabarnya hari ini nih? Puji Tuhan, Puji Tuhan baik. Baik Ya. ya, alhamdulillah sehat ya, dan semangat nih Pak teman-teman semua. Sangat-sangat. Terima kasih. Berarti kita nanti ngobrolnya seru-seruan ya. Ya. Oke, teman pemilih, teman-teman berdua juga. Nah, kita akan ngobrolin tadi udah saya mention di awal ya, tentang kata Gen Z tentang pemilu, antusiasme atau cuek. Nah, kita ngobrol dulu tentang pemilu. Seperti yang kita tahu bersama, teman pemilih berdua ini adalah peserta dari KPU Mengajar ya. Berarti sedikit banyak sudah menerima materi dari Bapak Ibu Komisioner dan juga Sekretariat, betul ya? Betul, oke. Nah, kita ngobrol dulu pertanyaan pertama nih, apa itu pemilu dan menurut Gen Z berdua seberapa penting sih pemilu untuk masa depan bangsa? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh Kak Yelan, silakan. Jadi pemilu adalah sarana demokrasi di mana kita rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi dari kita agar dapat terwujudnya pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pemilu ini sangat penting karena dengan adanya pemilu kita dapat menentukan arah pembangunan bangsa kita ke depannya. Siap. Saya ada tanggapan sedikit. Bagi saya, pemilu itu adalah sarana demokrasi yang digunakan oleh rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Nah, dengan mengikuti pemilu ini sangat penting karena dengan mengikuti pemilu kita dapat menentukan arah pembangunan, arah kebijakan, kepemimpinan, dan masa depan bangsa. Oke, keren banget jawabannya ya dari Kak Yelan dan Kak Renato, bahwa pemilu itu penting untuk memilih calon pemimpin dan juga masa depan bangsa, ya betul ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang teman pemilih berdua pasti udah sedikit banyak tahu apa aja nih jenis pemilu dan juga bagaimana caranya kita sebagai pemilih untuk memilih dengan benar. Ada siapa yang jawab duluan? Oke, silakan Kak Renato. Untuk memilih yang benar itu, yang pertama kita mengetahui bahwa jenis-jenis pemilu itu ada presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dan serta pilkada untuk memilih kepala daerah. Nah, cara yang paling penting untuk memilih ialah kita harus datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk memastikan kita terdaftar dalam daftar pemilih. Oke, siap. Dan untuk kita melakukan pemilih sendiri, kita harus memilih dengan jujur dan tanpa paksaan. Kita memilih dari hati kita untuk perkembangan negara kita ke depannya. Oke,
Oke, baik. Nah, seperti yang Karinata bilang tadi, jadi jenis pemilu itu ada pemilihan presiden, pemilihan DPD ya, terus juga ada pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten, dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota. Betul ya? Betul banget. Oke, nah lanjut lagi. Tadi udah jenis pemilu dan cara memilih yang baik dan benar. Nah, kira-kira kan tadi Karinata udah mention nih harus salah satunya itu terdaftar dalam DPT. Nah, ada syarat lain nggak teman-teman pemilih berpengetahuan nih? Yang Coba dulu. Untuk syarat Jalan dulu. syarat menjadi pemilih yang baik yakni kita sudah berusia 17 tahun, warga negara Indonesia, dan sudah atau pernah menikah, dan terlebih yang sangat penting adalah sudah terdaftar. Nah, tadi itu seperti yang kalian bilang untuk syarat menjadi pemilih ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah menjadi pemilih, lantas kita punya hak dan kewajiban apa nih menurut generasi Gen Z? Silahkan. saya menjawab. Untuk hak pemilih, jadi kita harus mendapatkan informasi pemilu dan menggunakan hak suara. Dan kewajiban pemilih itu untuk menjaga ketertiban, menaati aturan pemilu, dan menggunakan hak suara secara berkelanjutan. Dan bertanggung jawab, jangan lupa ya untuk kewajibannya. Siap, berarti haknya tadi mendapatkan informasi ya yang baik dan benar tentang calon pemimpin, tentang kandidat-kandidat yang masuk di dalam surat suara ya, betul banget. Dan juga harus punya kewajiban memilih dengan baik dan tanggung jawab. Betul banget. Oke, lanjut lagi teman pemilih. Baik, teman pemilih, atau Kayelan kita udah ngobrol tentang itu pemilu. Nah, lantas sedikit banyak kan pemilu pasti tentang demokrasi dong ya. Betul. Nah, kira-kira nih nilai demokrasi yang sudah diterapkan generasi Z di Gen Z berdua di saat sekolah ini seperti apa? Nilai demokrasi yang sudah tertera atau yang sudah dipraktikkan dalam sekolah yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan dan memilih ketua OSIS secara langsung, menghargai pendapat teman, kerjasama dalam organisasi, dan selalu bersikap adil. Nah, hal ini juga dapat membuat para siswa atau para pelajar terbiasa berdemokrasi sejak dini. Dengan adanya demokrasi sejak dini, kita dilatih untuk dapat menerima keputusan yang telah diambil secara bersama. Nah, teman pemilih itu tadi kata Renato dan Kayelan tentang nilai-nilai demokrasi yang sudah diterapkan di sekolah ya, menghargai pendapat teman, terus juga pemilihan OSIS, betul ya? Betul. Dan juga harus menghargai kesepakatan musyawarah mufakat, betul ya? Betul banget. Kita lanjut lagi. Nah, kamu berdua nih sebagai perwakilan Gen Z ya, sebagai perwakilan Gen Z, kira-kira ini apa sih yang dirasakan tantangan terbesarnya untuk berperan aktif dalam pemilu tuh susah karena ini. Nah, kira-kira dari kakak berdua nih apa nih yang dirasain dari tantangannya? Dari kami sebagai salah satu Gen Z, salah satu tantangan terbesarnya yakni rasa cuek. Dan Gen Z sekarang mungkin beranggapan bahwa satu suara itu tidak berpengaruh apa-apa untuk masa depan kita. Tapi justru tanggapan itu salah teman-teman pemilih, bahwa betul sekali. Jadi satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan perkembangan bangsa kita ke depannya. Saya tanggapan sedikit atau menambahkan, juga banyak anak muda zaman sekarang ini lebih tertarik pada tren-tren digital daripada isu kebangsaan, sehingga partisipasi dalam pemilu itu masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, tadi ya berarti banyak Gen Z mungkin yang berpikiran masih cuek dengan pemilu yang menganggap satu suara apa sih artinya ya. Tadi ya tantangannya ya. Jadi seru ngobrol tentang apa tuh isu-isu tadi ya, tentang isu digital. Jadi kalau isu pemilu bentar aja deh gitu ya. Ikutin tren dulu ya. Kita baca FOMO ya. Berat. Ya begitulah ya Gen Z kita ini ya. Nah, makanya kita ngobrol di sini nih biar teman-teman semua sebagai perwakilan jadi
menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran ya. Betul sekali, banget. teman-teman Oke. pemilih. Nah, lanjut lagi, tadi udah diobrolin tentang tantangan terbesarnya Gen Z, itu salah satunya tadi ya, tentang masih cuek dan lain sebagainya. Nah, kami ini sebagai penyelenggara pemilu, mungkin nih dari Gen Z bisa kasih saran dong, karena KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu juga memiliki tantangan, yaitu dalam meningkatkan partisipasi nih untuk masyarakat datang ke TPS, nyoblos dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari kakak berdua gitu, ada saran nggak KPU harus gini nih biar kita mau nyoblos, KPU harus gini nih biar semangat kita Gen Z untuk ikut pemilu? Apa nih? Dan sarannya? Boleh silakan. Oke, saran dari kami sebagai Gen Z. Nah, Gen Z yang kami lihat sekarang bahwa teman-teman itu lebih banyak menghabiskan waktu lewat media sosial. Mungkin kakak-kakak mereka dari KPU bisa membuat sosialisasi selain offline datang ke sekolah, tetapi juga sosialisasi online lewat media sosial dan buat konten-konten kreatif yang mungkin sekarang ya udah banyak dibuat oleh lembaga-lembaga untuk menarik perhatian dari Gen Z untuk keterlibatan aktif dalam isu-isu kebangsaan ini sendiri. Karena itu oke, berarti tadi harus berarti mimennya KPU harus lebih aktif ya, bikin konten-konten menarik ya, biar teman-teman generasi pemula Gen Z ini merasa dirangkul dengan isu-isu pemilu pastinya ya. Gitu. Oh ya, boleh tambahan? Boleh dong. Untuk tambahan juga mungkin ikut terlibat dalam mungkin KPU bisa lebih dekat melakukan pendekatan pada generasi muda sekarang dengan melakukan kegiatan-kegiatan selain kegiatan kunjungan ke sekolah. Mungkin ada kegiatan, mungkin saran ya, ada kegiatan outbound gitu bersama dengan generasi-generasi muda selain dari lingkup sekolah, mungkin dari organisasi-organisasi kepemudaan, karena dengan hal kegiatan-kegiatan tersebut mungkin impact atau dampaknya tuh lebih luas. Siap, sepakat. Kita nanti habis ini agendain teman-teman ya. Boleh. Mana? Nggak lupa teman-teman ya. Kayaknya masih musim hujan nanti deh ya. Habis musim hujan ya kita outbound ya sama ya. Oke, terima kasih ya untuk sarannya ya tadi. Mimin harus lebih aktif dan juga mungkin dari KPU bisa ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya ya selain kunjungan kayak KPU mengajar, terus juga mungkin ada bisa kegiatan outbound tadi ya. Oke, siap. Ngomong-ngomong, udah ini belum? Tadi medsos sempat disinggung, udah follow belum akun medsos KPU Sika? Sudah dong. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Terima kasih. Semua akun media sosial KPU Sika. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman pemilih. Teman pemilih, kita lanjut lagi ya. Semangat. Nah, teman pemilih, Kak Yelan, Kak Renato ini kan tadi sudah ngobrol sedikit banyak juga. Ternyata pengguna aktif kan ya media sosial ya pastinya dong. 24 jam atau berapa? Enggak ya? Enggak dong. Oke, siap. Nah, kadang lebih enggak bercanda ya. Nah, jadi sedikit banyak pasti sebagai pengguna aktif media sosial pasti terpapar juga nih ketika masa-masa kampanye kemarin meskipun belum nyoblos ya, belum nyoblos, tapi pasti sedikit banyak juga terpapar dengan isu sara juga, terus dengan berita-berita hoax ya tentang si inilah si itulah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, kira-kira nih sebagai Gen Z pengguna aktif medsos yang update banget gitu ya tentang isu-isu sekitar gitu, khususnya di Kabupaten Sika, kira-kira langkah antisipasi apa nih yang diambil oleh Kak Yela dan Kak Renato dalam mengantisipasi tadi itu? Teman-teman pemilih, jadi langkah antisipasi yang dapat kita lakukan sebagai generasi yakni bersikap kritis. Dengan adanya informasi-informasi yang beredar, kita sebagai generasi muda harus mensaring mana informasi yang dapat kita telah dan mana informasi yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Siap. Saya ada tambahan sedikit. Kita juga harus memberikan informasi yang benar-benar dan juga kita tidak mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Dan jangan lupa ya teman-teman semua mengikuti akun resmi KPU Sika, dan juga kita harus
bersikap jujur dan adil. Oke, siap. Berarti tadi harus saring dulu sebelum sharing. Betul ya? Oke, siap. Terima kasih ya Kakak berdua. Lanjut lagi teman pemilih. Baik teman pemilih, Kakak berdua, Karen atau Kayelan, kan menjadi peserta nih kemarin kita KPU mengajar, ikutnya dari kegiatannya ya. Itu udah sampai sesi ketiga ya. Tinggal sesi terakhir nanti kita simulasi ya. Ikut kan? Ikut dong. Terima kasih. Nah, apa ya kesannya selama menjadi peserta KPU mengajar dari KPU SIKA kemarin? Seperti apa nih kegiatannya? Apakah bosen atau seru kita mau lagi? Gimana nih kesannya? Untuk kesannya sangat seru. Seru kan? Dan mau lagi karena dengan adanya KPU mengajar turun ke sekolah, terkhususnya sekolah kami, kami sebagai pemilih pemula atau pelajar lebih terbuka wawasannya. Awalnya cuma kayak sekedar tahu apa itu pemilu dan lain sebagainya. Ternyata ada hal-hal yang baru yang kalian tahu. Menjadi pemilih yang baik itu bagaimana, mekanisme pemilihan umum, lalu kan dijelaskan juga bagaimana bidang-bidang bekerja dalam pemilu itu sendiri. Jadi dengan adanya KPU mengajar membuka sekali wawasan kami dan juga kami lebih mengetahui bahwa kami sebagai generasi muda itu tidak boleh cuek dengan adanya pemilu itu sendiri. Terima kasih Karinato. Dan kegiatan kami sendiri juga membuat kami siswa sadar bahwa suara kami ini juga begitu sangat berarti dan memiliki tanggung jawab itu sebagai warga negara. Oke, wah, jadi kegiatan KPU mengajar positif ya untuk teman-teman semua ya, menambah insight baru, wawasan baru tentang pemilu, tentang menjadi pemilih yang baik gitu ya, dengan cara memilih pemimpin yang baik juga, betul ya? Oke, baik teman pemilih dan Kayelan, Karinato, nggak terasa kita di penghujung nih obrolan seru kita. Nah, tapi sebelum kita closing, boleh dong pesan dan harapan dari kakak berdua untuk pemilu kita ke depannya seperti apa? Pesan untuk pemilu kedepannya agar pemilihan umum ini bisa dijalankan secara jujur, adil, dan juga berintegritas. Dan semoga siapapun yang akan menjadi pemimpin masa depan bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Siap. Dan kami juga berharap bahwa generasi sekarang Gen Z ini juga tidak boleh cuek lagi dan ikut berani berpartisipasi aktif demi masa depan bangsa dan berdemokrasi yang lebih baik lagi. Oke, siap. Terima kasih ya Kayelan dan Karinato tadi pesannya untuk pemilih jangan apatis, jangan cuek ya, karena demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, betul ya. Dan juga 5 menit dipilih 5 tahun untuk masa depan kita. Oke teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan KPU SIKA Menyapa. Dan ada pantun? Boleh ada? Oke, sebelum pantun, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KPU SIKA yang telah mengundang kami dalam podcast hari ini dan juga telah bersamai kami dalam kegiatan KPU mengajar yang sangat bermanfaat untuk kami. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman pemilih sudah antusias saat kita KPU mengajar, juga sudah berkenan hadir di podcast ini menyapa teman pemilih semua. Terima kasih ya. Iya. Pantun nih. Pantun lanjutan. Oke. Burung Nuri terbang ke seberang. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Cakep. Gunakan hak pilihmu, jangan bimbang. Pemilihan cerdas demi bangsa dan negara. Cakep. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU SIKA Menyapa dan kakak Genji tentang pemilu, antusiasme atau cuek? Antusiasme dong, jangan cuek. Terima kasih semuanya, Karinato, Kayelan, dan teman pemilih. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. dan juga share. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih. jumpa.